السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Ahlus Sunnati wal Jamaati. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di mana hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin hampir semuanya mengaku diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kaum muslimin di negeri kita ini. Dengan yakinnya, dengan pedenya mereka menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betulkah pengakuan mereka? Mari kita lihat. Apakah mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Cukup, selesai. Dengan pengakuan tersebut mereka otomatis menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita lihat. Adhafahum ila sunnah. Beliau mengidhafahkan diri mereka ke sunnah. Sunnah siapa? Siapa lagi kalau bukan sunnah Nabi SAW? Jadi mestinya semangat Ahlus Sunnah itu bertanya, yang kami lakukan ini, ibadah kami ini, zikir kami ini, salawat yang kami lantunkan ini, ada sunnahnya dari Nabi SAW? Apakah ada contoh dari Nabi SAW? Mestinya. Kenyataan tidak seperti itu. Ketika kita sampaikan kepada mereka bahwa ini tidak ada contoh dari Nabi, Nabi enggak kenal apa itu salawat nariyah, Nabi enggak kenal itu salawat tibbul qulub, salawat tafrijiyah, salawat badar, salawat ini, salawat itu, belasan mungkin puluhan. Mereka enggak terima. Mestinya ketika mereka menisbatkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah, ya pertanyaan itu harus disambut. Ya, mestinya mereka terima kasih, diingatkan kan? Mana mungkin Ahlus Sunnah tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena sunnah pertama adalah sunnah Nabi. Ya, nggak ada sunnahnya Imam Syafi'i, sunnahnya Imam Bukhari, sunnahnya Imam Malik, tidak ada. Yang ada adalah sunnah Nabi SAW. Nanti diikuti dengan sunnah para sahabat. Titik di situ. Nggak ada sunnah-sunnah setelah itu. Cukup sunnah Rasul dan para sahabat. Maka Nabi mengatakan, "Abdu 'alaiha." Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Mestinya tamassaku bihima wa 'addu 'alaihima. Kan dua. Huwa hum. Tapi Nabi cukup mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Dia satu. Padahal ada dua sunnah. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Kok domirnya mufrad? Mestinya musanna. Kan dua. Kenapa domir yang beliau sebut mufrad? Mengandung arti bahwa sunnah Rasul dan sunnah para sahabat dianggap satu. Tidak mungkin bertentangan. Ya.
li'annahum mutamassikuna biha. Mereka dikatakan ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Ada sunnahnya? Ada. Ya, sami'na wa ata'na. Ada sunnahnya? Nggak ada, tinggalkan. Ada sunnahnya dari Nabi? Nggak ada, tinggalkan. Walaupun dia lakukan berkali-kali, walaupun dia lakukan puluhan kali, mungkin ratusan kali, dia dikasih tahu oleh orang yang sikoh, oh ini nggak ada sunnahnya ternyata. Ya. Ternyata bikin sutroh seperti ini, pakai kayu seperti ini, nggak ada sunnahnya. Kalau ada sunnahnya, apa susahnya para sahabat membuat sutroh pakai kayu, ditaruh di Masjid Nabawi, digunakan untuk orang-orang yang mau sholat sunat qobliyah misalnya, ba'diyah misalnya, tahiyatul masjid. Kalau nggak ada riwayat, berarti kita katakan tidak ada sunnah. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Walaupun selama ini mereka lakukan. Ya. Oh, nggak ada sunnahnya ketika masbuk mendapati imam sedang at-tahiyat awal, sedekap dulu. Ada sunnahnya nggak? Sedekap dulu. Oh, nggak ada, karena sabda Nabi, if'al ma fa'ala al-imam. Setelah takbiratul ihram tentu Allahu Akbar, disertai dengan gerakan mengangkat kedua tangan. Kemudian kata Nabi, lakukan persis apa yang dilakukan oleh imam. Imam sujud, ya langsung sujud. Imam duduk di antara dua sujud, ya langsung duduk. Imam at-tahiyat awal, ya langsung at-tahiyat awal. Ada sunnahnya, sedekap dulu. Oh, nggak ada, ya sudah, sami'na wa ata'na. Begitu seterusnya. Ahlus sunnah ketika diingatkan nggak ada sunnahnya, maka sami'na wa ata'na. Ya. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Kalau tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka ibadah tersebut haram. Berarti sedekap tersebut ya haram. Kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati imam sudah at-tahiyat awal, sedekap dulu. Butuh contoh dari Rasul dan para sahabat. Wal jama'atu, sekarang ini jamaah. Ya. Pengertian jamaah ada dua makna. Ini pengertian awal dulu. Li'annahum mujtami'una 'alaiha, karena mereka itu berjamaah, bersepakat, bersatu padu di dalam sunnah tersebut. Ya. Mereka itu bersama-sama, bersatu padu, sama-sama mengamalkan sunnah tersebut. Ya. Ini bukan berarti bahwa dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, seluruh ulama ahlu sunnah tidak ada perselisihan sama sekali. Enggak. Bukan itu maksudnya. Ada satu dua perselisihan wajar. Ada yang ulama berpendapat turun sujud dengkul dulu, ada yang bilang tangan dulu. Ini perselisihan yang apa istilahnya, tatawwu', bukan tidad, ya. Beda ini dengan perselisihan tasyahud itu menunjuk dengan jari apa tidak. Enggak ada perselisihan seperti itu. Ya. Berbeda dengan firqah-firqah itu. Nanti akan beliau jelaskan lebih lanjut bahwa firqah-firqah itu, ambil contoh Rafidah, Syiah. Apakah mereka bersatu padu, berjamaah, tidak ada perselisihan dalam Syiahnya? Apa ada? Ada, saling menyesatkan, bahkan saling mengkafirkan. Belum lama kita dengar kan, tokoh suami istri cerai kan,
saling menyalahkan, beda apa istilah dia, marja atau apa ya, beda. Padahal sama-sama Syiah, sama-sama Rafidhah, sama-sama Sufi. Apakah mereka bersatu padu dalam sufinya? Tidak. Saling menyesatkan, saling menyalahkan. Ya. Adapun para sahabat, para tabi'in, ahlus sunnah, tidak. Tidak. Kalau toh ada perselisihan, itu lebih ke urusan dunia. Antum tahu perselisihan antara Ali dengan Muawiyah sampai berakibat perang, masalah manhaj bukan? Bukan. Masalah akidah? Bukan. Masalah dunia, masalah ijtihad. Yang satu mengatakan kita harus cari siapa pembunuh Utsman. Yang satu mengatakan jangan, nggak mudah, nanti dulu, jangan tergesa-gesa. Dua-duanya punya pengikut, dua-duanya punya pengaruh luar biasa, dua-duanya sahabat besar, satu Ali, satu Muawiyah. Terjadilah apa yang terjadi, peperangan, ada pihak ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj, bukan masalah tauhid. Manhaj Ali dan Muawiyah satu, akidahnya Ali dan Muawiyah satu, cara beragamanya Ali dan Muawiyah satu. Adapun firqah-firqah dolal ini, mereka berselisih dalam kesesatan tersebut. Seperti Rafidhah tadi, seperti Khawarij. Apakah Khawarij itu berada dalam satu tingkatan? Tidak. Insya Allah antum tahu, Khawarijnya NII dengan LDII beda, dengan Khawarijnya Al-Qaeda beda lagi, dengan Khawarijnya MMI dan seterusnya beda. Masing-masing beda, berpecah belah, saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Padahal sama-sama Khawarij, sama-sama mudah mengkafirkan sesama muslim, sama-sama mengungkapkan kebenciannya kepada penguasa. Kalau Ahlus Sunnah kan tidak. Tentu di antara kita banyak yang tidak suka dengan penguasa, tapi Ahlus Sunnah diam. Berapa banyak kebijakan penguasa yang kita nggak suka, kita benci, tapi kita diam. Itulah Ahlus Sunnah. Khawarij tidak, nggak bisa diam, nantang-nantang. Ya. Adapun Ahlus Sunnah, kalau toh tidak mau mentaati karena memang itu maksiat, karena memang itu batil, diam. Ya. Istilahnya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, kucing-kucingan lah. Bukan terang-terangan, nantang-nantang, tidak. Ahlus Sunnah diajari oleh Nabi untuk tidak menentang penguasa, walaupun dia zalim, walaupun dia salah. Maka ini dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad diam, nggak nantang-nantang. Walaupun dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau tidak mau, tapi beliau diam. Ya. Beliau tidak mau ngajak kaum muslimin untuk teriak lantang bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk, tidak. Bahkan ada nasihat dari beliau kepada Ali bin Madini misalnya, Yahya bin Ma'in misalnya, murid-murid beliau, sahabat beliau, untuk nggak apa-apa, ucapkan Al-Quran itu makhluk nggak apa-apa, tapi cukup dengan lisan kalian, jangan dengan hati kalian. Orang kan jelas itu bukan batil lagi, kafir. Mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur. Tapi karena yang mengatakan adalah penguasa, khalifah, maka beliau tidak sok-sokan menantang. Bahkan sekali lagi, beliau sarankan kepada ulama-ulama, murid-murid beliau untuk pura-pura mengucapkan bahwa Al-Quran makhluk. Beliau memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang perintah beliau untuk sholat duluan.
sholat duluan. Nanti ketika penguasa sholat lagi, ikut sholat lagi. Karena nanti di akhir zaman akan ada penguasa yang sholat zuhur mungkin jam 1:30, sholat asar mungkin jam 4:30, menunda sholat. Kata beliau, sholatlah kalian di awal waktu. Nanti penguasa keluar sholat, ikuti. Ya. Berarti ini kan beliau mengajarkan tidak taat, karena memang salah kan sholatnya di awal waktu, tapi tidak nantang-nantang, sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan kita gulu. Walaupun salah, kalau ini keputusan penguasa, ya udah sami'na wa ata'na, tidak boleh. Ya. Kalau salah ya jangan kita ikuti. Walaupun sekali lagi jangan nantang-nantang. Itu pengertian pertama, wal jamaah. Pengertian kedua, bahwa jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah para sahabat. Jamaah para sahabat. Jadi bukan Nabi saja yang diikuti, tapi ada sekelompok manusia yang harus kita ikuti. Siapa kelompok manusia ini? Dia adalah kelompok manusia yang dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga. Oleh siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, adda lahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah janjikan surga untuk mereka. Buat apa Allah sanjung-sanjung kelompok ini, para sahabat ini, kalau kita boleh beda dengan mereka? Buat apa? Sia-sia dong sanjungannya. Justru Allah menyanjung-nyanjung, memastikan bahwa para sahabat pasti diridhoi, pasti ridha kepada Allah, pasti masuk surga, dijamin ampun. Untuk apa? Untuk kita ikuti bagaimana cara beragamanya para sahabat, sehingga mereka dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Cara beragamanya bagaimana? Kita ikuti. Ya. Yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari urusan akidah, apakah para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Apakah para sahabat mentakwil Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Yang turun bukan zat Allahnya tapi rahmatnya. Apakah para sahabat mentakwil seperti itu? Apakah para sahabat dalam satu masjid pernah salat berjamaah tarawih 2 kali dengan orang yang sama misalnya? Yang satu habis isya, yang satu menjelang sahur. Kalau iya tentu sami'na wa ata'na, kalau tidak jangan. Bagaimana kita mengamalkan satu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat? Ya. Dan begitu seterusnya. Dari kaidah inilah, dari pemahaman inilah muncul kaidah besar. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau satu peribadatan itu benar, diridhoi oleh Allah, pasti sudah dicontohkan oleh secuil pun yang tidak dikenal oleh para sahabat. Walaupun sekedar kalimat sayyidina, walaupun sekedar kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Kalau para sahabat tidak pernah mengucapkan innaka la tukhliful mi'ad setelah mengucapkan doa apa itu? Habis azan ya. Saudara kita kaum muslimin di negeri kita ini kan mengakhiri dengan innaka la tukhliful mi'ad. Dan itu kalimat bagus sekali, kalimat yang hak. Sungguh engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Ini pas sekali karena diucapkan setelah membawakan doa yang merupakan janji Allah. Halat lahu syafaati, dia pasti akan mendapatkan syafaatku, ini janji.
Ya, maka tepat sekali ucapan innaka la tukhliful mi'ad, nyambung. Ya, tapi para sahabat mengucapkan kalimat itu apa tidak? Para sahabat nggak mungkin meninggalkan sebuah kebaikan. Kalau para sahabat tidak mengucapkan, haram kita mengucapkan, karena ini ma'dhah. Kecuali ghairu ma'dhah. Naik haji pakai kendaraan apa, pakai travel atau tidak, ya, menutup aurat caranya bagaimana, ini ghairu ma'dhah, beda dengan sahabat, nggak masalah. Malah bodoh kalau kita harus sama dengan sahabat. Pakaian kita harus persis seperti pakaian sahabat, kendaraan kita harus persis seperti kendaraan para sahabat, bodoh. Yang harus persis adalah yang ma'dhah. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang ma'dhah, mana yang ghairu ma'dhah? Saya kira sudah lewat pelajaran ini, ya. Sudah berulang kali kita lewati. Kemudian fayakunu makna ahli sunnati wal jama'ati ay, maka dari sini makna ahli sunnah wal jamaah adalah ahli sunnati wal ijtima', ahli sunnah dan mereka bersatu padu. Semua ahlu sunnah, mereka dinamai ahlu sunnah li'annahum mutamassikuna biha, karena mereka berpegang teguh terhadap sunnah tersebut. Wa summu ahlul jama'ati, dan mereka dinamakan ahlul jama'ah li'annahum mujtami'una 'alaiha, karena mereka bersama-sama, bersatu padu berada di dalam sunnah itu, ya. Tidak berselisih. Kalau toh ada perselisihan tadi, perselisihan tatawwu, perselisihan ada dua, perselisihan yang dimungkinkan dan itu sudah lewat, ya, artinya para ulama sudah berselisih, ya. Nah, hari ini kita mendapati ketika ada pendapat aneh lalu bilang para ulama juga berselisih, para ulama juga berselisih. Kata siapa? Termasuk ketika tasyahud tidak menunjuk dengan jari, kalau menggerakkan atau tidak, memang ada perselisihan. Yang mana? Kalau toh ada, ya tidak dianggap, ya. Termasuk sholat tidak sedekah. Mereka bilang ini perselisihan tatawwu, enggak. Mana ada ulama yang berpendapat berdiri sholat tidak sedekah, ya. Jadi jangan mentang-mentang fikih lalu perselisihan boleh, perselisihan boleh, perselisihan boleh, enggak. Kita ini bukan yang pertama, kita itu cuma ngikuti. Sebelum kita ada para ulama, ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Ma'in, ribuan. Apakah ribuan ulama pendahulu kita ini betul pernah berselisih sholat itu sedekap apa enggak sedekap? Enggak ada. Enggak ada. Rafidhah yang tidak sedekap enggak direkam, enggak dianggap, ya. Nah, tidak ada celah di situ. Kalau turun sujud dengkul dulu, tangan dulu, ada celah di situ. Karena beda memahami cara turunnya unta itu seperti apa, ya. Dari sini kita tidak boleh mengatakan oh itu khilaf, oh itu khilaf bainal ulama, oh itu khilafiyah, ya. Jadi seolah dibiarkan, nggak usah dibahas, dua-duanya benar, nggak bisa seperti itu. Bahkan ketika para ulama memang berselisih, turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, apakah kita tidak boleh mengambil salah satunya? Tentu boleh. Kita pelajari terus, pelajari sini baca, sono baca, pendapat yang ini kita baca, pendapat yang ini kita baca terus, lalu kita ambil pilihan. Bolehkah? Ya boleh.
Ketika kita sudah ambil pilihan, apa misalnya dengkul dulu, ya bagi kita tangan dulu sama. Bagi kita tangan dulu sama. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Di luar yang hak pasti sesat. Kaidahnya seperti itu. Jadi kebenaran itu ada berapa? Ada satu, tidak berbilang. Walihada lam taftarik hadhil firqatu. Oleh karena itu firqah ini, maksudnya firqatun najiyah atau Ta'ifatul Mansurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Ghuraba atau As-Salaf, ini lam taftarik, tidak berpecah belah, tidak berselisih. Kama iftaraqa ahlul bidah, berbeda dengan ahlul bidah, mereka berselisih tadi. Sama-sama khawarij, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Sama-sama sufi, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Sama-sama Asy'ariyah, ada yang bilang 7, ada yang bilang 13, ada yang bilang 20. Apakah sifat 20 ini sepakat seluruh Asy'ariyah? Tidak, karena ada yang bilang 13. Ada yang bilang 7. Padahal sama-sama Asy'ariyah. Iya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal nama-nama dan sifat Allah, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada beliau 99. 99 otomatis itu sifat Allah. Di luar yang 99, adakah sifat Allah? Ada. Ya. Karena nama Allah pasti sifat Allah. Sedangkan sifat Allah belum tentu nama Allah. Kaidah ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Allah mempunyai sifat cemburu misalnya. Apakah dengan demikian Allah itu bernama Sang Pencemburu? Tidak. Allah mempunyai sifat berbicara, takallum. Apakah dengan demikian otomatis Allah mempunyai nama Al-Mutakallim, yang maha berbicara? Tidak. Tidak ada nama Al-Mutakallim. Di antara 99 nama Allah tidak ada Al-Mutakallim. Yang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Tidak ada Al-Mutakallim. Najidu ahlal bid'ah kal jahmiyati mutafarriqin. Kita dapati contoh ahlul bid'ah, misalnya Jahmiyah. Diambil dari Jahmiyah, diambil dari nama orang Jaham bin Safwan. Beda dengan Khawarij, tidak diambil dari nama orang, ya, tapi dari sifatnya. Wal Mu'tazilati, begitu juga Mu'tazilah, mereka berkelompok-kelompok, mereka berselisih. Jahmiyah berselisih, walaupun inti Jahmiyah adalah menolak sifat-sifat Allah, seluruh sifat-sifat Allah ditiadakan, tapi mereka bersatu padu dalam hal ini? Tidak. Walaupun mereka menafikan ini, ada di antara mereka yang berbeda. Ya, itulah yang tidak berdasarkan dalil. Selalu ketemu perbedaannya. Begitu pula Mu'tazilah. Apalagi Mu'tazilah, ya. Karena Mu'tazilah itu mendasarkan kebenarannya kepada akal. Kepada akal. Tentu akal saya, akal antum, akal si A, akal si B, akalnya Imam Syafi'i, akalnya Imam Malik beda-beda. Maka
Potensi untuk berselisih besar sekali, karena pakai akal masing-masing. Okay. Pengalaman yayasan, ya. Ketika yayasan itu masing-masing punya akal sendiri-sendiri, ya. Akalnya pembina, akalnya pengurus, akalnya pengawas. Kan yayasan disuruh ada itu, ya. Ada pembinanya, ketua dan anggota. Ada pengawasnya, terdiri dari ketua dan anggota. Ada pengurusnya, terdiri dari ketua dan anggota. Masing-masing punya hak dan kewajiban begini-begini. Kalau pengawas hak dan kewajiban begini-begini. Kalau pembina hak dan kewajiban begini-begini. Semuanya baca semua. Semuanya baca semua. Ya, ada yang lulusan S1, ada yang lulusan S2, ada yang lulusan SMA, ada IQ-nya yang tinggi, ada yang sedang, ada yang cekap. Ya, masing-masing baca semua. Semuanya baca, pelajari. Berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin sampai sebulan, 2 bulan. Diamalkan betul itu prinsip yayasan. Akhirnya apa? Pas di lapangan apa? Apa yang terjadi? Berantem karena punya akal sendiri-sendiri, punya tafsiran sendiri-sendiri. Ya, ini hak kami pembina, nggak bisa. Coba Bapak baca, itu bukan hak pembina tapi hak pengawas. Siapa bilang ini hak pembina? Begitu. Itu di mana-mana. Ya. Coba nggak usah pakai gitu-gituan. Udah serahkan satu orang aja. Yang kita anggap sikoh, berilmu, amanah, ya, udah terserah dia. Mau A, mau B, mau hitam, mau putih, ya. Mau dia makan sendiri, uangnya juga bisa, ya kan? Bisa aja, namanya manusia, ya kan? Ya kalau kita udah sikoh, ya. Kalau mau pakai jaga-jaga, ya iya, ya kan? Kecuali yang memang bisa kita jaga, ya kan? Bukti transfer dikirim misalnya, itu bisa lah kita, ya. Kalau memang dasar memang culas, 1000 cara, ya. Maka kita serahkan pada satu, insya Allah selamat, ya, nggak berantem. Kalau betul-betul diamalkan, berantem. Itu cuman yayasan berapa orang, apalagi di satu negara. Ada kekuatan eksekutif misalnya, ada kekuatan lagi yudikatif misalnya, ada kekuatan lagi legislatif, beda-beda. Berantem, ya. Abu Bakar begitu cara menjalankan pemerintahan, Umar begitu, Utsman begitu, Ali begitu, Muawiyah nggak kenal itu, ya. Yang bikin undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah di zaman Abu Bakar siapa? Abu Bakar sendiri. Yang mengamalkan, ya Abu Bakar sendiri, ya. Yang bikin undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah ketika dibutuhkan di zaman Umar siapa? Ya Umar sendiri. Yang mengamalkan Umar sendiri. Inilah Islam. Maka kita saksikan kekuatannya. Tidak seperti hari ini, ya. Karena memang itu teori si kafir, ya. Montesquieu kan jelas kafir. Warrafidhi mutafarrikin, begitu juga Rafidah. Tadi sudah kita bahas di awal. Wa ghairihim min ahli ta'til mutafarriqin, begitu pula ahlu ta'til. Nggak ada Allah bersemayam di atas arsy, nggak ada. Allah turun ke langit dunia, nggak ada itu. Allah punya tangan, nggak ada itu. Allah punya wajah, nggak ada. Pokoknya nggak ada semua. Ta'til kan, meniadakan kan, menafikan. Sepertinya mestinya mereka tidak berselisih, orang sama-sama meniadakan. Tapi ternyata tidak. Ternyata berselisih juga. Walaupun sama-sama meniadakan. Logikanya kan mereka bersatu padu. Orang semua ditolak semua. Ini ahlu ta'til, dan jelas ini kufur. Nah, ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi
ditolak semua. Tentang sifat Allah ditolak. Jadi Allah itu nggak boleh punya sifat. Ya. Jadi seluruh sifat-sifat Allah ditiadakan. Dengan akalnya yang cetek mereka mengatakan yang punya sifat, yang boleh punya sifat itu makhluk. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada pinter, ada bodoh, ada tua, ada muda. Itu cuman makhluk. Kalau Khalik Allah nggak mungkin punya sifat. Jadi seluruh sifat Allah ditiadakan. Allah Ar-Rahman, enggak. Allah Ar-Rahim, enggak. Allah besar, enggak. Kalau begitu kecil, enggak. Oh sedang berarti ya? Enggak juga. Aneh. Karena ditiadakan semua. Jadi seluruh sifat Allah nggak boleh ada. Karena mereka memahami yang boleh punya sifat hanya makhluk. Kalau Khalik, kalau Tuhan tidak boleh punya sifat. Iblis mewahyukan itu pada mereka. Siapa lagi kalau bukan iblis? Siapa lagi kalau bukan setan? Buktinya para malaikat. Nggak kena iblis, nggak kena setan kan? Para malaikat semuanya sama. Menerima sifat Allah apa adanya, sebagaimana para nabi, para rasul yang diselamatkan oleh Allah dari tipu daya iblis dan setan. Maka para nabi, para rasul serempak bersatu padu mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan begitu seterusnya. Sama, tidak ada yang berbeda. Lakinna hadhil firqata mujtami'atun 'alal haqq wa in kana qad yahsulu bainahum khilaf. Firqah ini yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersatu padu dalam kebenaran. Wa in kana qad yahsulu bainahum khilaf, walaupun kadang terjadi khilaf sesama mereka. Lakinnahu khilafun la yadur, akan tetapi khilaf yang tidak memudaratkan. Kalau khilaf berselisih, jangankan manusia biasa, para nabi, para rasul, ada yang berselisih? Ada nggak? Masih ingat? Nabi dengan nabi berselisih? Ada. Nabi Musa dengan Nabi Harun pernah berselisih sampai dipegang jenggotnya. Nabi berdebat antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Tentu ini bukan di dunia, tapi kan berselisih, debat kan berselisih. Bahkan lebih dari itu, para nabi, para rasul, lebih dari itu. Siapa berselisih juga, pernah berselisih? Malaikat berselisih. Malaikat siapa dengan malaikat siapa? Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ketika ada orang mati, orang ini habis membunuh 99 orang tambah 1, 100. Datang 2 malaikat. Mestinya kalau ada orang mati, yang datang 1 malaikat selain malaikat maut ya. Jadi kalau ada orang mati, didatangi oleh malaikat maut. Selain malaikat maut, ada yang datang juga, walaupun tidak terlalu dekat di situ, dia datang juga. Siapa dia? Malaikat rahmat. Atau kalau dia kafir, munafik, musyrik, malaikat azab. Ini tumben-tumbennya dua-duanya datang. Biasanya kalau ada yang mati, yang datang 1. Kalau nggak malaikat rahmat, malaikat azab. Ini dua-duanya datang. Berarti kan berselisih. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Itu malaikat. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah kok berselisih dalam 1, 2, 3, 5, 7 permasalahan, ini wajar. Ini ada. Wa
wa huwa khilafun la yudillu ahaduhum al-akhar bihi. Tapi perselisihan ini tidak menyebabkan satu sama lain saling menyesatkan, saling mengkafirkan, tidak. Ay anna sudurahum tattasi'u lahu, dada mereka lapang. Karena tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan. Bal mimma yata'allaku bil aqidah, bahkan ada salaf, bahkan sahabat berselisih dalam masalah akidah, tapi bisa diselesaikan. Apa contoh kata beliau? Hal ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi'ainihi am lam yarahu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah? Ya, saya kira sudah lewat pembahasannya antara siapa dengan siapa, masih ingat? Sahabat ini ya, bukan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari lagi, sahabat. Siapa dengan siapa? Ibnu Abbas dengan Aisyah. Ibnu Abbas dengan Aisyah. Ibnu Abbas berpendapat pernah, Nabi pernah melihat Allah. Aisyah mengatakan kadzab, dusta. Yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, dusta dia. Beda, berselisih. Padahal sesama sahabat, tapi bisa diselesaikan. Istilahnya bisa dijamak, bisa dijamak. Contoh lain, hal azabul qabri 'ala al-badani war-ruh atau ar-ruhi faqat? Apakah azab kubur itu mengenai badan dan roh atau roh saja? Ini pun ada perselisihan. Ya. Adapun kebangkitan tidak ada perselisihan. Bahwa kelak di hari kebangkitan kita semua manusia akan dibangkitkan roh dan jasad, roh dan badan. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy meyakini kebangkitan rohnya saja. Mereka meyakini adanya kebangkitan, tapi roh saja. Jelas itu kufur. Ini siksa kubur. Apakah roh dan jasad, apa roh saja? Dan lain-lain. Beliau tidak panjang lebar memberikan contoh. Intinya beliau memberitahu kepada kita bahwa di antara salaf, para sahabat, itu ada yang berselisih dalam masalah akidah, apalagi cuman sekedar fikih. Lakinnaha masailu tu'addu far'iyatan bin nisbati lil usul. Ini furu', bukan usul, ya, walaysat minal usul. Thumma hum ma'a dhalika idha ikhtalafu la yudillu ba'duhum ba'dan. Dan para sahabat itu, para salaf itu ketika berselisih tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Bi khilafi ahlil bid'ah, berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka saling menyesatkan, mereka saling mengkafirkan. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.